pagi ini, lihatlah Rajamu datang. Kita melihat, kita baca bersama-sama Yohanes 12:15 yang berbunyi yang 2, 3. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang duduk di atas anak keledai. Saudara, kenapa kalau Yesus duduk di atas keledai, kok bukan duduk di atas kuda yang gagah perkasa? Nanti di dalam Wahyu itu akan diungkapkan bahwa Yesus akan duduk pada seekor kuda putih. Kuda itu melambangkan kegagahan, melambangkan kekuatan, peperangan. Tetapi hari ini Yesus datang itu membawa damai di dalam hidup kita. Amin. Bukan membawa penghakiman, tetapi Dia membawa kedamaian di dalam hidup kita. Makanya mengapa bangsa Israel menolak kedatangan Yesus sebagai penyelamat yang menggembalakan umatnya? Itu sebabnya mereka menolak. Kenapa? Karena kondisi, karena pandangan bangsa Israel pada saat itu betul-betul pandangan yang sangat menjadikan dalam hidupnya. Karena mereka memang ada di dalam penderitaan, karena mereka memang ada di dalam penjajahan kekuasaan Romawi, sehingga mereka mengharapkan seorang yang datang itu adalah seseorang yang raja yang punya kuasa politik di dunia ini dan bisa membawa bangsa Israel kepada kemerdekaan. Itu pandangan bagi bangsa Israel. Jadi kedatangan Yesus sebagai seorang juru selamat, penyelamat kembali umatnya, itu berbeda dengan pandangan orang-orang Israel pada waktu itu. Karena secara umum dan secara khusus, seorang yang menderita itu kepingin cepat-cepat disingkirkan penderitaannya. Betul ya? Kalau saudara sekarang dalam kondisi yang tertekan di pemerintah, apa yang saudara mau dari Tuhan? Pasti saudara berkata, Tuhan, saya berdoa kiranya Engkau mencabut penderitaan ini. Betul ya? Itu pandangan manusia. Tetapi pandangan Allah itu berbeda. Pandangan Allah itu sangat berbeda. Karena Tuhan Yesus itu ingin menyelesaikan sesuatu dari akarnya. Apa akar segala sesuatu yang membuat dunia ini ruwet? Saudara sadar? Apa itu? Dosa. Dosa itulah yang membuat dunia ini semakin ruwet, yang sudah ruwet menjadi ruwet. Sehingga segala penderitaan, segala sesuatu itu datang. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku membawa damai. Kita mau jujur jawabnya kepada Tuhan, karena kita tidak mau percaya kepada Tuhan untuk hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Amin. Ini loh sebetulnya akarnya yang tidak dipahami oleh manusia. Supaya orang itu percaya kepada Tuhan dan hidup benar di dalam firman-Nya, kita selalu hidup menuruti kehendak sendiri yang sudah dikuasai oleh dosa. Itulah hasilnya. Akhirnya menyedihkan kita. Saudara, saya katakan kepada saudara, bukan masalah orang ini beragama atau tidak. Kita bisa melihat sekarang ini faktanya. Siapakah yang melakukan kejahatan? Orang beragama apa orang yang tidak punya agama? Siapa yang melakukan kejahatan? Bahkan anak Tuhan sendiri pun melakukan kejahatan. Nah, ini loh yang ingin dihapuskan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, aku datang untuk membawa damai. Aku ingin menyembuhkan engkau dari akar-akarnya, yaitu pengampunan dosa. Aku akan memulihkan engkau dari dosa-dosa, karena engkau senang berbuat dosa, engkau cenderung berbuat dosa. Nah, saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut seorang raja. Sambutlah, sebab harus ingat, kita tidak bisa hidup tanpa terhubung dengan Tuhan. Bisakah ranting hidup di luar pokoknya? No way. Cabang tidak akan pernah bisa hidup tanpa menempel pada pokok. Amin. Tidak ada. Jadi saya percaya kita menyambut Dia, biarlah kita hidup tetap menempel kepada pokok itu. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa terhubung dengan Tuhan. Saya katakan kepada saudara, manusia secara jasmani bisa nggak hidup tanpa Tuhan? Coba kita renungkan dengan baik. Bisa? Tidak. Saya kasih contoh. Siapa yang memberi matahari?
sehingga matahari tidak pernah terlambat dia terbit dari sebelah timur. Siapa yang memberi? Tuhan. Andai kata matahari dihapus, apa yang terjadi? Bisakah saudara hidup? Bisakah kita masih mengengkel? Saya S3 doktor. Bisakah kita masih mengengkel itu? Udara, kita tergantung dengan matahari, udara. Apa lagi? Food, makanan. Kita tergantung apa lagi? Secara dasar, sinar, water, air ya, sinar, air, udara, dan makanan. Itu kita sangat tergantung. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa semua unsur itu. Jadi kalau kita lepas dari Tuhan, saya katakan tidak mungkin kita itu hidup. Amin. Gak mungkin. Gak usah banyak-banyak. Tuhan membuat gerhana matahari sebulan saja. Semua tumbuh-tumbuhan kayaknya gak tumbuh, saudara. Karena tumbuh-tumbuhan juga kalau tanpa matahari gak tumbuh. Padi di sawah itu gak akan pernah tumbuh kalau tidak ada sinar matahari. Nah itu, lalu saya berpikir, masihkah kita bisa menyombongkan diri di hadapan Allah? Kita memerlukan Tuhan Yesus, sebab tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita. Dan Dia memang datang untuk membuka jalan itu. Apakah semutlak itu pengampunan Tuhan? Yes. Tidak ada jalan lain. Saya mengatakan kepada saudara, kalau saudara berbuat salah kepada orang lain, menyakiti orang lain secara luar biasa, bisakah orang lain itu baik kepada saudara sebelum saudara datang untuk meminta maaf? Kan seperti itu. Allah datang untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya. Allah yang berkuasa untuk mencari kita. Jadi kita perlu Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, bukan saja di dunia ini kita juga tidak bisa tidak bisa hidup, juga di dalam kekekalan kita juga akan hilang untuk selamanya. Agama atau Taurat tidak pernah bisa mengampuni dosa, saudara. Saya katakan kepada saudara dengan jujur, agama dan Taurat itu tidak pernah bisa mengampuni dosa manusia. Mungkin saudara hari ini berdoa bisa begitu Pak Paulus. Kalau begitu agama itu tidak suci. Kalau begitu agama itu tidak kudus. Enggak, bukan masalah itu. Masalahnya bukan masalah terletak di agamanya, di hukum Tauratnya. Tidak, tapi masalahnya terletak. Manusia tidak bisa memenuhi, melakukan hukum Taurat secara sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang jadi masalah. Bukan Tauratnya, agamanya yang salah, bukan. Dia suci, tetapi manusianya yang tidak bisa melakukan tuntutan hukum Taurat. Saya kasih contoh saudara, karena Yesus itu sangat luar biasa ya. Berbeda dengan pemuka-pemuka agama lain, memang karena dia Allah. Kalau orang lain di dalam agama manapun dia bilang apa? Janganlah engkau berzina. Betul ya? Semua agama sama ya. Kita dilarang untuk berzina. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Tetapi aku berkata kepadamu, apabila ketika engkau melihat wanita dan hatimu tergerak, itu engkau sudah berzina di dalam hatimu. Luar biasa saudara. Bisakah manusia melakukan seperti itu? Atau lagi kasihilah musuhmu, gitu ya. Orang lain ngomong berbuatlah baik kepada sesama manusia. Yes. Tetapi kalau Tuhan mengatakan beda, kasihilah musuhmu. Bisa saudara kita mengasihi musuh kita dengan benar? Itu sebabnya Tuhan Yesus datang supaya di dalam Dia ada jalan pengampunan dosa. Karena ketidaksempurnaan kita, Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Kristen itu berasal dari kata pengikut Kristus. Oleh sebab itu, mengapa kekristenan bagi orang percaya dianggap bukan agama? Tetapi saya katakan lagi, cara Allah, jalan Allah supaya kita hidup seperti Yesus, menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh dan yang menjadi ahli waris
kerajaan surga. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami betapa Engkau sebagai Bapa yang ajaib, sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dan biarlah hati kami penuh pengampunan kepada sesama kami juga, sehingga kami boleh layak untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Sekarang roti angkat di tangan kanan saudara. Saya akan bacakan ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang cawan di tangan kanan. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Sekarang angkatlah kedua tangan saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah tetap akan menopang saudara dan saya untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan hatinya. Dan berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus